Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu. Hari ini kita masih belajar tentang tema 7, subtema 1, yaitu tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, serta budaya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memahami keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, keanekaragaman budaya dan bahasa ini akan menjadikan negara yang besar bila ada persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keragaman yang ada? Yang pertama yaitu kita harus mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai akan adanya perbedaan yang ada. Yang kedua, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ketiga, kita harus memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kita harus merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional di Indonesia. Nah, selanjutnya apa faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia? Ya, yang pertama yaitu letak strategis wilayah di Indonesia. Wilayah di Indonesia ini berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta samudra benua Asia dan benua Australia. Nah, itulah yang menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, sehingga para pedagang dari berbagai negara yang lain itu datang ke Indonesia dengan membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya masing-masing. Maka dari itu, banyak pendatang yang menyebarkan agamanya dan kebudayaan negaranya di Indonesia, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Di Indonesia ini ada beberapa kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau ini menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, tiap-tiap suku bangsa ini mempunyai budaya-budaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia ada banyak suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu adanya perbedaan kondisi alam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di negara Indonesia ini terdiri atas 13.466 pulau. Nah, tiap pulau ini dibatasi oleh lautan. Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik itu gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Nah, keadaan alam tersebut yang dapat mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Nah, contohnya itu masyarakat pantai yang lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Nah, sebaliknya masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, dia mempunyai upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka itu lebih memilih untuk menjadi peternak atau petani sayur. Nah, yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke ragam bahasa daerah di Indonesia. Nah, selain keragaman masyarakat, ada juga ragam bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Nah, apa itu bahasa daerah? Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan masyarakat di suatu wilayah dalam sebuah negara. Nah, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain seperti tabel yang akan Bu Guru tampilkan sekarang ini. Nah, di sini ada daerahnya. Bu Guru hanya tampilkan 3 daerah sebagai contoh. Di sini ada 3 daerah, ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini adalah bahasa daerah yang masing-masing daerah tersebut gunakan. Baik, selanjutnya bahasa daerah ini dia terancam punah karena untuk saat ini tidak semua orang dapat melestarikan bahasa daerahnya masing-masing.
Nah, untuk itu, maka kita perlu adanya upaya agar bahasa daerah tersebut tidak cepat punah. Nah, menurut Kepala Badan Pengembangan Kemendikbud, jumlah bahasa daerah yang sudah teridentifikasi baru 617 bahasa. Nah, jumlah bahasa daerah itu lebih dari 700 bahasa. Nah, ternyata setelah dikalkulasikan jumlah yang terancam punah itu ada 139 bahasa. Nah, sebanyak 15 bahasa daerah itu statusnya dinyatakan punah. Kepunahan bahasa daerah paling besar ditentukan oleh faktor sikap penutur bahasa itu sendiri terhadap bahasa daerahnya. Nah, faktor kepunahan bahasa daerah itu juga dikarenakan adanya perang, bencana alam, letak geografis, dan sikap dari bahasa penutur. Baik, selanjutnya bagaimana upaya untuk mencegah kepunahan dari bahasa daerah? Nah, yang pertama yaitu penanaman bahasa daerah oleh orang tua di lingkungan keluarga. Selanjutnya, yang kedua yaitu membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuat program berbahasa daerah selama sehari di sekolah, instansi, dan perusahaan. Itu sudah diterapkan di pulau-pulau Jawa ya untuk program berbahasa daerahnya. Selanjutnya, yang keempat, mengintegrasikan bahasa daerah menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat SD. Baik. Nah, selain tadi keragaman masyarakat, keragaman bahasa daerah, nah sekarang kita masuk di keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah kelompok etnik yang mendiami suatu kawasan karena adanya kesamaan garis keturunan. Nah, sikap menghormatinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, karena dalam pergaulan kita ini, kita tidak hanya bertemu dengan satu suku bangsa saja. Selanjutnya yang kedua yaitu menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain dengan cara mempelajari suku bangsa lain, tetapi kita tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. Yang ketiga yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku-suku bangsa lain, karena manusia itu diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Baik, selain itu ada juga keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Ya, berikut adalah tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 5 gambar. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama ini memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Untuk pembelajaran hari ini, tugas kalian yaitu mencari informasi tentang kitab suci, tempat ibadah, dan hari-hari besar setiap agama. Untuk formatnya ada di halaman 39. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan masuk ke tema 7 di subtema 2. Nah, sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, mari kita mereview pembelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama tentang keberagaman masyarakat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman suku bangsa di Indonesia, dan terakhir yaitu keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.